ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين كرامتي. Kita akan kajian tafsir Kalimah Rahman tafsir Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nas." Apakah kalian menyuruh manusia bil birr, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca al-kitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak merasa? Oleh Syekh Sa'di rahimahullah, makna ayat ini bil iman wal khair. Ini apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan, memerintahkan manusia untuk beriman, untuk berbuat kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian, wal khitab li ahli kitab. Tetapi wal ma'na dalam makna dan hal yang terkandung dalam kita seluruh kaum muslimin. Tetapi khitab kalimatnya atamuruna an-nas, apakah kalian menyuruh manusia, ya wahai ahli kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, kalian menyuruh orang berbuat baik, kalian menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah, kalian menyuruh manusia untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh, tapi kalian sendiri melupakan diri kalian. Karena kalian sendiri justru tidak mau beriman dengan Rasul yang diutus setelah mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayatatrukunaha an amriha bidzalik. Ini kalian meninggalkan perintah bil ma'ruf kepada diri kalian sendiri. Kalian tidak menyuruh kebaikan kepada diri kalian sendiri. Walhal dalam keadaannya
antum tatluna al-kitab. Dalam keadaan kalian membaca al-kitab, membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi kalian yang diberitakan oleh kitab tersebut tentang akan datangnya seorang nabi dan disampaikan oleh nabi-nabi kalian akan datangnya nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri, dengan tanda-tandanya, dengan bukti-buktinya. Tetapi kalian sendiri melanggar kitab yang kalian pegang. Kalian sendiri menyisihi perintah nabi-nabi kalian. Wa aqbal aqlan li'annahu ya'qil bihi ma yanfa'uhu min al-khair wa yan'aqilu bihi 'amma yadhurru. Dan Allah katakan, apakah kalian tidak begitu? Apakah kalian tidak menggunakan akal-akal kalian? Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, dinamakan akal sebagai akal dalam bahasa Arab dengan ain, qaf dan lam, li'annahu ya'til bihi ma yanfa'uhu, karena akal itu yang akan mengikat sesuatu yang bermanfaat baginya dan memegangnya, dan sebaliknya akan mengikat dari sesuatu yang merugikan baginya, maka disebut akal. Jadi kenapa akal disebut akal? Karena dia mencari apa yang baik buat dirinya dan memegangnya, dan melihat apa yang jelek buat dirinya dia hindari, maka dikatakan akal. Kalau seorang yang tidak menghindari apa yang merugikan dirinya dan sebaliknya dia malah mencari yang merugikan dirinya, sedangkan yang kebaikan yang akan menguntungkan buat dirinya justru dia jauhi, maka orangnya akan dikatakan sebagai mu'afid, tidak salah. Dan dalam bahasa, dalam pelajaran nahwu ada yang akil dan ghairu akil. Jadi benda-benda mati dikatakan ghairu akil. Kenapa? Karena dia kamu masukkan dalam api akan hilang, tidak berbuat apa-apa. Dan didekatkan pada apa yang baik, tidak akan mau mendekat, akan tetap seperti ini. Karena yang berbeda dengan akil, didekatkan api, dia menghindar. Ketika didekatkan sesuatu yang baik, dia mendekat. Fahada akil, ini dikatakan berat. Kalau dikatakan, wa dzalika anna al-'aqla yakhussu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin lima yaqulu bihi. Maka orang yang akil, orang yang berakal akan mendorong dirinya dengan akalnya, akan mendorong dirinya untuk menjadi orang pertama yang mengerjakan kebaikan. Ketika tahu ini baik, maka dia akan menjadi orang pertama mengerjakan kebaikan. Dan ketika tahu itu jelek, dia akan menjadi orang yang pertama menghindari kejelekan tersebut. Awalu tarikin lima yanha an. Dia akan menjadi orang yang pertama meninggalkan apa yang jelek baginya. Maka kalau seseorang menyatakan kerjakanlah kebaikan, kalau dia berakal, dia akan mengerjakan lebih dulu. Ketika dia berkata, jauhi kejelekan, maka niscaya al-aqil akan lebih dulu. Dia pertama kali menjauhi kejelekan tersebut, baru mengatakan pada manusia, hati-hati dari kejelekan. Ada aqil, orang yang berakal. Awnaha 'anil syarri falam yatruku, maka dikatakan dia menjadi orang yang pertama meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka sebaliknya, faman amara ghairahu bil khair wa lam yaf'alhu, kalau orang menyuruh satu orang atau menyuruh orang lain dengan kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, lam yaf'alhu. Aw nahahu, atau dia melarang dari syarr, dari kejelekan, falam yatruku, tapi dia tidak meninggalkan kejelekan itu. Pada orang lain itu meninggalkan kejelekan, tapi dia sendiri tidak meninggalkan kejelekan itu. Dalla ala adami aqlihi wa jahl.
Dan ini menunjukkan kalau dia adalah orang yang tidak berakal. Dan menunjukkan kalau dia bodoh. Menunjukkan ala adam aqlihi dan menunjukkan jahluhu. Khususan idza kana 'aliman bidzalik. Khususnya kalau dia tahu ini baik, ini jelek. Dia yakin ini baik, ini jelek. Kemudian dia tidak mengerjakan yang baik dan dia tidak menjauhi yang jelek, maka dia ghairu aqil. Berarti dia tidak berakal. Qad qamat 'alaihi al-hujjah. Sudah tegak baginya hujjah. Sudah tahu dia itu baik, tapi tidak dikerjakan. Sudah tahu dia mau ini jelek, tapi tidak dijauhi. Maka orang ini ghairu aqil. Hadhihi al-ayah wa in kanat nuzilat fi sabab Bani Israil fa hiya 'ammatun li kulli ahadin. Ayat ini walaupun sebab turunnya adalah ahli kitab, tetapi tentunya pelajarannya adalah untuk seluruh manusia dan khususnya untuk seluruh kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan. Besar kemurkaan Allah bagi siapa yang berbicara tetapi dia tidak mengerjakan. Karena Allah sebutkan dengan kalimat kabura maqtan. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berbicara dengan mulutnya tetapi justru dia tidak mengerjakan apa yang diucapkan. Menyuruh kebaikan, dia tidak mengerjakan kebaikan. Mencegah kemungkaran, dia justru mengerjakan kemungkaran. Maka mereka dikatakan kabura maqtan. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan besar kemurkaan. Kemudian apa? Ayat ini disebut dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu wa orang yang beriman. Sedang ayat yang tadi berbicara tentang ahli kitab, atamuruna an-nas bil birri wa taqta'una anfusakum. Wahai ahli kitab, kalian menjadi pendeta-pendeta dan menjadi penganjur-penganjur kebaikan, tetapi kalian sendiri menyisihi diri kalian, menyisihi kebaikan, menentang kebaikan. Bahwa mereka sudah tahu, sudah mengerti ilmunya, sudah membaca kitab, bahwa akan datang seorang nabi, seorang rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad, akan datang lagi yang dirinya demikian. Tapi ketika datang kepada mereka justru mengkufuri, mengingkari. Kalian menyuruh kebaikan, tapi kalian menentang kebaikan. Berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, la yaqbalu ar-rajul kullu al-jannah hatta yanqud an-nas fi dhatillah thumma yarji' ila nafsihi fa yaqul la ashad maqtan. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, seorang tidak dikatakan faqih, tidak dikatakan alim, sampai mencapai derajat dia marah pada manusia karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali pada dirinya dan dia juga lebih marah lagi pada dirinya ketika menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. La yaqah ar-rajul, seseorang tidak dikatakan faqih sampai dia memarahi dirinya lebih daripada memarahi orang lain. Artinya kalau dia melihat orang lain melanggar agama, melanggar syariat, melanggar qala Allah wa Rasul dia, tetapi lebih marah lagi kalau diri yang melanggar qala Allah wa Rasul. Lebih marah lagi ketika dirinya menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan kalau belum seperti ini, la yaqah, tidak dikatakan faqih. Qala Allah muslimin sahabat. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, wa laysa fil ayati
Annal insana idza lam yaqum bima amara bihi annahu yatrukul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Bukan bermakna bahwa seorang kalau belum mengerjakan kebaikan, belum meninggalkan kejelekan, maka dia tidak boleh beramal ma'ruf, tidak boleh bernahi munkar. Bukan itu. Liannaha dallat 'ala at-tawfiq bin-nisbati ila al-wajibain. Karena ayat ini mengandung tawfiq, menunjukkan betapa jeleknya orang yang mengerjakan yang satu tidak mengerjakan yang lain. Akan jelek. Dan dua-duanya wajib. Mengerjakan kebaikan, meninggalkan kejelekan wajib. Dan menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain berbuat jelek, itu juga wajib. Maka siapa yang mengerjakan yang satu tapi tidak mengerjakan yang lain, maka dikatakan dia akan merubah cara berpikir. Bukan sauna pusat. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Dan sekarang kalau ada yang menyimpulkan berarti saya tidak akan beramal ma'ruf, tidak akan bernahi munkar. Karena saya sendiri belum nahi, atau saya sendiri belum mengerjakan seluruh kebaikan, belum meninggalkan seluruh kejelekan. Bukan itu kesimpulan. Bukan itu kesimpulan yang orang. Katanya, wa illa fa minal ma'lum anna 'ala al-insani wajibaini. Sudah diketahui bahwa manusia melakukan atau diharuskan mengerjakan dua kewajiban. Dua-duanya harus mengerjakan kebaikan dan menyuruh kebaikan. Dua-duanya wajib. Meninggalkan kejelekan dan melarang orang lain dari kejelekan. Dua-duanya wajib. Karena Nabi menyatakan bahwa amin munkar fal yubayyin. Siapa melihat munkar, ada berubah dengan hak. Berarti ini wajib, ini wajib. Kalau dia menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tapi dirinya sendiri belum mengerjakan kewajiban yang pertama, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan munkar. Berarti dia mengerjakan yang satu, melupakan dirinya sendiri. Makanya yang dicerca dengan kalimat atamuruna an-nasa bil-birri wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi jangan kemudian berkata, kalau begitu saya tidak amar ma'ruf nahi munkar, karena saya belum mengerjakan. Berarti dia meninggalkan kedua-duanya. Kalau yang tadi meninggalkan satu, dia amar ma'ruf nahi munkar dia kerjakan, tetapi yang untuk dirinya dia tidak kerjakan. Dicerca. Berarti kairan. Tetapi kalau kemudian berkata, kalau begitu saya tidak beramal ma'ruf, tidak bernahi munkar, berarti dia punya dua kesamaan. Dia sendiri tidak mengerjakan dan orang lain pun dia tidak suka. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, qal min al-ma'lum anna 'ala al-insani wajibain. Sudah diketahui bahwa atas seluruh manusia memiliki dua kewajiban. Amru ghairihi wa nahyih. Kewajiban pertama memerintahkan orang lain dan melarang dari kejelekan. Wa amru nafsihi wa nahyihi. Wa amru nafsihi wa nahyihi. Wa nahyihi. Dan juga melarang dirinya dan menyuruh diri. Fatarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Meninggalkan salah satunya tidak dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan yang lainnya. Dua-duanya diperintah. Kalau satu tidak dikerjakan, jangan dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan yang kedua. Kerjakan dua-duanya. Kerjakan kedua-duanya. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, walakin al-wajib wal aula bil 'alim an yaf'alhu ma'a man amarahu bihi wa la yatakhallaf 'anhum. Maka yang wajib bagi seorang yang berilmu, bagi seorang yang alim, bagi seorang yang mengerti fikih, an yaf'alhu huwa, hendaklah dia mengerjakannya untuk dirinya. Dan kemudian la yatakhallaf anhum, dan dia jangan menyelisihi apa yang diperintahkan. Kerjakan kebaikan, dia jangan selisih, dia kerjakan kebaikan. Jangan kalian kerjakan kejelekan. Dirinya jangan menyelisihi. Kamu bersama mereka, tinggalkan kejelekan. Saya ulangi, ucapan Ibnu Katsir rahimahullah, al-wajib wal aula bil 'alim
an yam'anahu ma'aman amarahu bih. Mestinya bagi orang yang alim, hendaklah dia mengerjakan bersama orang yang diperintahkan untuk mengerjakan ibadah. Dan juga dia meninggalkan apa yang dia larang orang lain untuk meninggalkannya. Sebagaimana ucapan Nabi Syu'aib alaihi salam, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, in uridu illa al-islaha ma istata'tu." Dia ucapan Syu'aib alaihi salam, "Aku tidak ingin menyelisihi kalian pada apa yang aku larang kalian." Aku tidak ingin menyelisihi kalian apa yang aku sudah larang kalian daripadanya. Aku tidak menghendaki kecuali kebaikan. Aku tidak menghendaki kecuali al-islah, perbaikan. Mastata' sebisa-bisa. Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah taufik kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku akan kembali. Maka yang Allah Syu'aib alaihi salam menyatakan bahwa aku tak akan menyelisihi apa yang aku perintahkan kalian dan apa yang aku larang kalian dari saya. Apa yang aku larang, aku pun ikut meninggalkannya. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku perintahkan, aku pun ikut mengerjakan. Lihat, itu makna ma'urid aku hanifah. Aku tidak ingin menyelisihi kalian. Aku sama dengan kalian. Bukan aku larang kalian, kemudian aku sendiri mengerjakan. Aku suruhkan kalian, aku sendiri tidak mengerjakan. Bukan demikian. Ma'uridu aku khalifah. Aku tidak akan menyelisihi kalian. Aku seperti kalian. Aku larang kalian dari syirik. Aku tinggal seperti ini. Aku perintahkan kalian untuk beribadah pada Allah. Aku pun pertama yang beribadah pada Allah SWT. Allah ancam bagi mereka yang menyuruh kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Ancamannya sangat berat. Pertama ayat tadi Allah katakan, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamun. Besar sekali kemurkaan Allah atas orang yang berbicara tetapi dia sendiri melupakan diri, dia sendiri tidak mengerjakan. Dalam hadis dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Maratu lailatul usri bi." Aku melewati ketika aku diserahkan ketika di sana. Aku melewati manusia satu kaum yang tuqradu jibahum wa tuqradu jabahum bimaqarat min nar, yang digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka. Dalam riwayat dikatakan tuqradu jibahum wa alsinatuhum, digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka bimaqarat min nar, dengan gunting-gunting dari api neraka. Qultu, aku katakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haula Jibril?" Siapa mereka Jibril? Dikatakan khutba'u ummatik, mereka adalah khatib-khatib, penceramah-penceramah yang khutbah dari umat, min ahli dunia, dari golongan ahli dunia, mimman kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum, yaitu orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca al-kitab, membaca Al-Quran. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak mau berpikir? Apakah mereka tidak berakal? Dikeluarkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Ibnu Hakim dan juga Ibnu Mardawiyah rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW ketika diisrakan, beliau melewati satu kaum dalam keadaan digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka itu? Dikatakan haula'il khutaba min ummatik, mereka adalah khatib, penceramah dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri, mereka menyuruh kebaikan pada manusia. Wa yansawna anfusahum, dan mereka melupakan diri mereka. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berakal?
Allah. Dia juga ancaman bagi mereka. Dia berbicara, tetapi dia tidak mengucapkan. Kalau Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad dari Wa'il, qila li Usamah wa ana radifu, dikatakan kepada Usamah dan aku dalam keadaan di belakang dia dalam satu kendaraan. Ala tukallim Utsman, tidakkah engkau nasihati Utsman? Faqala, maka berkata Utsman, innakum tarawna anni la ukallimu? Apakah kalian berpendapat aku tidak menasihati dia? Ala usmi'ukum inni la ukallimu fima baini wa bainahu. Sungguh, apakah perlu aku perdengarkan pada kalian bahwa aku sudah menasihati dia antara aku dengan dia, yani secara pribadi. Duna an abdatih amran la uhibbu an akuna awwala man istataha. Karena aku tidak mau membuka sesuatu yang akhirnya aku menjadi orang yang pertama membukanya. Demi Allah, la aqulu li rajulin annaka khairun nas wa in kana 'alayya amiran ba'da an sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Sungguh aku tidak lagi berbicara pada siapapun bahwa engkau sebaik-baik manusia. Tidak pernah. Walaupun ini sejak aku mendengar hadis Rasulullah SAW, maka mereka bertanya, sejak mendengar hadis yang mana? Engkau tidak lagi mengatakan pada siapapun engkau khairun nas, engkau sebaik-baik manusia. Ma sami'tahu yaqul, apa yang kau dengar Nabi bersabda? Qala sami'tuhu yaqul, sejak aku mendengar Nabi bersabda, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu bihi aqtabuhu fayaduru biha fin nar kama yaduru al-himar birraha. Yaitu ketika aku mendengar Nabi bersabda, didatangkan seseorang pada hari kiamat, dilemparkan ke dalam api neraka sampai terburai isi perutnya dan berputar-putar seperti berputarnya seekor keledai pada penggilingan. Fayatibu bihi ahlun, maka berdatangan penduduk neraka di sekitarnya dan bertanya kepadanya, ya fulan, ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau dulu menyuruh kami kepada kebaikan dan mencegah kami dari keburukan-keburukan? Fayaqul, maka orang tadi berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi. Aku menyuruh kalian untuk berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar, dan aku mencegah kalian dari perbuatan kejelekan, tapi aku sendiri mengerjakannya. Hadis Sahih Bukhari wa Muslim. Akhrajahu fi sahihayhima, bahwasanya sampai beliau tidak lagi berani berkata kepada siapapun sebaik-baik manusia, enggak berani mengatakan engkau khairun nas. Kafir. Karena ternyata ada seseorang yang manusia mengira bahwa dia berbuat baik, seorang yang saleh, yang ternyata dia disebutkan dalam api neraka. Penduduk neraka sendiri terkejut kaget melihat betapa tersiksanya dia. Padahal penduduk neraka berarti betul-betul dahsyat azabnya, terburai isi perutnya, berputar-putar dia seperti berputarnya keledai ketika menggiling gandum. Mereka bertanya, ma asabak, ada apa denganmu? Apa yang menimpamu? Bukankah engkau dulu berbuat baik? Bukankah engkau dulu memerintahkan kami berbuat kebaikan dan mencegah kami dari perbuatan kejelekan? Ternyata dia menjawab, iya, aku menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengerjakan. Aku mencegah kalian dari perbuatan kejelekan, tapi aku sendiri justru mengerjakan. Kalau tidak ada Allah, maka sejak itu dia tidak lagi berani. Izaki Allah, izaki Allah akan menganggap seseorang suci, menyatakan dengan kalimat-kalimat tazkiyah. Illa, kecuali dengan istisna, wala muzakki Allah Ta'ala, sepengetahuanku bahirnya baik. Ada pun lebihnya Allah. Kenapa?
khawatir sejak mendengar hadis. Alhamdulillah. Waqala diriwayatkan pula dalam riwayat Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna Allah yu'afil ummiyin yaumil qiyamah ma la yu'afil ulama." Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis, yang tidak mengerti ilmu. Apa yang tidak dimaafkan kepada orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Dan sungguh dibawakan oleh para ulama ayat yang selama ini kita kenal sebagai ayat yang menunjukkan keutamaan para ulama. Ternyata itu sekaligus ancaman bagi orang-orang yang berilmu kalau mereka menyelisih ilmu. Itu kalimat qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini dari satu sisi adalah keutamaan ulama, keutamaan ahlul ilmi. La yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Beda, lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat. Tetapi ternyata dari sisi lain maknanya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Orang yang tidak berilmu bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang orang alim tidak dimaafkan. Artinya perbedaan dari sisi azabnya yang berbeda. Orang yang berbuat salah dalam keadaan tidak tahu, dan orang yang berbuat salah dalam keadaan tahu, dalam keadaan alim, dalam keadaan dia mengerti bahwa itu haram, itu kejelekan, itu munkar. Waqal, dan dikatakan pula dalam satu riwayat, seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan kemudian berkata, "Ya Ibnu Abbas, inni uridu an amra bil ma'ruf wa anha 'anil munkar." Ibnu Abbas, aku ingin memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Berkata Ibnu Abbas, abalagh dzalik, apakah kau sudah mencapai derajat itu? Qala arju, aku berharap aku sudah mencapai derajat itu. Qala in lam takhsha an tabtajih bi thalath ayat min kitabillah fa'al. Kata Ibnu Abbas, kalau engkau tidak takut akan dibongkar kejelekanmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 ayat, silahkan. Kalau engkau tidak khawatir anta tajih, engkau fadhahak Allah, Allah bongkar kejelekanmu dengan 3 ayat, silakan fa'al, silakan. Maka ditanya oleh orang tadi, wa ma hunna, apa itu 3 ayat yang akan membongkar kejelekan seseorang? Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Qala qauluhu ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kau menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, padahal kalian membaca kitab, artinya alim, punya ilmu. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Kata Ibnu Abbas, ahkamta Adi, apakah engkau sudah memahami dengan jelas ayat ini? Belum. Qala bal harfu tsani. Kalau gitu apa yang kedua? Yang kedua ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, apakah kalian berbicara apa yang kalian sendiri tidak mengerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah atas orang yang berbicara dengan mulutnya yang dia sendiri tidak mengerjakan. Akan tetapi, apakah kamu sudah mencapai hal itu? Tidak. Belum. Kalau berhak besar. Kalau itu apa yang ketiga?
Qala qaulul 'abdis salih. Yang ketiga, ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Nabiullah Syuaib alaihi salam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah. Sungguh aku tidak menginginkan untuk menyelisihi kalian pada apa-apa yang aku larang kalian daripadanya. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Akankah hadhihi ayat? Qala la. Berkata dia, tidak. Maka Ibn Abbas menyatakan fabda binafsi. Fabda binafsi. Kalau itu mulailah dari dirimu sendiri. Perintahkan dirimu pada kebaikan, cegahlah dirimu dari kejelekan-kejelekan. Alhamdulillah, kaum muslimin yang sahabat. 3 ayat ini sungguh merupakan cambuk yang akan menempa